Shalom, selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya kita berjumpa kembali melalui renungan harian gereja kita, HKBP Resort Surabaya. Hari ini hari Kamis tanggal 20 Maret tahun 2025. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan renungan untuk hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 14. Yohanes 14 ayat 14 berbunyi demikian. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Dalam bahasa Batak, molo di pangiduhamu manang ahasianau marhiti-hiti guarhu, patukau kumai. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku, jika kita membaca Injil Yohanes pasal 14 ini mulai dari ayat yang pertama, kita akan menemukan satu pengajaran yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya ketika itu. Inti pengajaran yang disampaikan pada perikop ini adalah tentang kesatuan antara Yesus dengan Allah Bapa. Barangkali ketika itu Yesus melihat di antara murid-murid masih ada keraguan-raguan antara siapakah Yesus dan siapakah Allah Bapa? Kira-kira seperti itu. Maka berulang kali Yesus menekankan untuk mengajarkan bahwa sesungguhnya Yesus adalah Allah. Allah adalah Yesus, kira-kira seperti itu. Maka apa yang ada pada diri Allah yang maha kuasa itu, maha pencipta itu, maha segala-galanya, itu ada pada diri Yesus. Bahkan satu tugas Yesus adalah untuk membawa umat, membawa kita orang berdosa ini untuk kembali memasuki rumah Tuhan. Rumah Tuhan yang dimaksud di sini adalah surga, kehidupan yang kekal. Maka kita masih mengingat pada ayat 6 Injil Yohanes pasal 14 ini, bahkan di sana Yesus mengatakan dia adalah satu-satunya jalan untuk menuju rumah Bapa, menuju kehidupan yang kekal. Tidak ada jalan lain. Nah, ini yang kita syukuri sebagai pengikut Kristus. Benar, agama yang berbeda-beda itu tidak boleh saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kekristenan atau orang Kristen tidak boleh mengatakan bahwa agama selain Kristen itu tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Tetapi yang harus kita imani, yang harus kita syukuri adalah kebenaran yang ada pada ajaran agama kita. Kebenaran yang ada pada ajaran Kristus. Salah satunya pada ayat 6 di Injil Yohanes pasal 14 ini. Yang mau kita ambil dari sana adalah kita bersyukur karena kita sudah berada di jalan yang benar, tanpa harus menyalahkan bahwa di luar itu tidak ada kebenaran. Begitu kira-kira. Nah, kita kembali pada nats renungan kita khusus pada 14 ini. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Saudara kekasih, adakah yang Anda rindukan hari ini? Adakah yang selama ini saudara, Bapak Ibu sudah menanti-nantikan tentang sesuatu hal dalam hidupmu? Adakah pergumulanmu dari dulu sampai sekarang yang belum tercapai? Yang mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara sudah sempat putus asa,
merasa seolah-olah bahwa apa yang Bapak Ibu inginkan, apa yang Bapak Ibu rindukan tidak mungkin tercapai. Nah, bersyukurlah kita pada hari ini, perjumpaan kita dengan Tuhan melalui renungan kita hari ini menguatkan kita kembali bahwa tidak ada sesuatu yang kita minta kepada Bapa di dalam Yesus Kristus yang tidak akan tercapai. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, dalam nama Yesus, Yesus akan melakukannya. Maka kalau kita berefleksi tentang sesuatu yang kita belum raih, sesuatu yang belum kita gapai selama ini dalam hidup kita, maka yang harus kita tata kembali adalah sejauh mana kita meminta itu, memohon itu di dalam nama Yesus. Artinya sejauh mana kita meyakini bahwa Yesus mampu melakukan apa yang kita mohonkan di dalam iman. Yang terakhir, percayakah Bapak Ibu bahwa keadaan sekarang ini adalah satu perjalanan hidup yang ditetapkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus? Jika demikian, maka tidak ada alasan kita untuk mengatakan bahwa kita pernah gagal, kita tidak mendapatkan sesuatu dalam hidup kita. Segala sesuatu yang kita mohonkan di dalam iman kepada Yesus Kristus, Dia akan melakukan itu. Nah, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita lakukan saat ini, sejatinya itu adalah berkat dan karya Allah melalui Yesus Kristus. Terkadang kita meminta A, Allah memberikan B. Itu artinya Allah sendiri mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, tidak sekedar apa yang menjadi keinginan kita. Allah akan melakukan segala sesuatu yang kita mintakan di dalam iman kepada Yesus Kristus. Selamat menikmati karya Allah dalam hidup Bapak Ibu saudara-saudara pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia, juru selamat kami. Sungguh kami bersyukur pada hari ini melalui firman-Mu, Engkau kembali meneguhkan kami di dalam kehidupan kami saat ini, bahwa sebagai orang yang percaya, apapun yang kami minta di dalam nama-Mu ya Yesus, maka Engkau akan melakukannya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak saja mendengarkan apa yang kami inginkan, tetapi Engkau memberikan apa yang kami butuhkan. Maka siapapun kami, bagaimanapun kehidupan kami hari ini, kami yakin dan percaya ini adalah yang terbaik menurut Tuhan bagi kami masing-masing. Biarlah firman ini semakin meneguhkan, menguatkan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Oleh sebab itu, biarlah di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami senantiasa berjalan di dalam iman bahwa Engkau Yesus bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami hari ini, berilah kami sukacita demi nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan